Teman-teman, jumpa kembali dalam channel saya, Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas hasil pemilihan legislatif di wilayah DKI Jakarta. Kenapa kita membahas hasil pileg 2024 di DKI Jakarta? Karena DKI Jakarta itu sebagai salah satu epicentrum politik nasional. Bagaimana tidak, elit politik maupun para pemilik modal sudah tentu memiliki atensi penuh terhadap dinamika politik di DKI Jakarta. Pada saat yang sama, ketika ada problematika maupun kasus politik yang muncul di wilayah teritorial politik DKI Jakarta, sudah barang tentu akan berimplikasi atau akan berdampak terhadap perpolitikan nasional. Kita lihat misalnya ketika proses elektoral berjalan ataupun yang sudah bergulir, teman-teman, misalnya ada figur maupun tokoh-tokoh tertentu yang hendak maju pada pilpres, biasanya dia minimal itu sudah atau memimpin DKI Jakarta atau ibu kota negara Indonesia. Selain karena epicentrum politik di DKI Jakarta, juga karena memang DKI Jakarta bagian dari ibu kota negara. Di sana, di ibu kota negara DKI Jakarta, pusat peradaban, karena segala macam aktivitas di sana juga muncul dan kemudian menjadi langkah awal bagi siapapun untuk menapaki jejak politik. Sebab ada aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas budaya, kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, pasti para elit politik, para pemilik modal memiliki atensi di sana. Oleh karena itu, ketika pergelaran pilkada itu akan digelar pada bulan November 2024, ini dinamika yang muncul di wilayah DKI Jakarta, terutama kandidat-kandidat gubernur maupun wakil gubernur itu sudah tentu akan dibahas oleh partai politik. Meskipun di satu sisi pemilu 2024 ini dalam penetapan pemilihan presiden belum ditentukan karena masih menunggu sampai 20 Maret 2024. Tapi partai politik di tingkat nasional mau tidak mau harus sudah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pengurus yang ada di daerah, terutama di daerah DKI Jakarta. Karena saat ini juga muncul bahwa DKI Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara karena sudah dipindahkan ke ibu kota Nusantara dengan adanya Undang-Undang IKN. Saat ini pemerintah DKI Jakarta sedang menunggu ataupun sedang dan proses membahas terkait dengan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta atau juga DKJ. Tapi dalam konteks ini teman-teman, bagaimanapun ini sudah barang tentu politik di wilayah DKI Jakarta akan menjadi etalase politik bagi siapapun yang hendak menapaki politik sampai ke presiden dan wakil presiden. Kita ingat tentunya dalam setiap periode, dalam setiap proses pemilu digelar, itu DKI Jakarta biasanya akan menjadi batu loncatan karena DKI Jakarta menjadi jantungnya politik nasional. Ketika wilayah DKI Jakarta stabil, sudah tentu di beberapa wilayah lain, di sebagian wilayah di Indonesia juga akan stabil. Beda halnya ketika misalnya terjadi chaos politik dan lain sebagainya, sudah barang tentu ini akan berimplikasi terhadap wilayah-wilayah lainnya, terutama di wilayah-wilayah penyangga seperti Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, dalam konteks hasil Pileg 2024 di wilayah DKI Jakarta ini akan menentukan komposisi ataupun kompetisi elektoral di Pilkada Jakarta. Meskipun pemerintah DKI Jakarta, masyarakat wilayah DKI Jakarta masih menunggu hasil dari rancangan undang-undang DKJ, teman-teman. Hari ini kan sedang muncul diskursus bahwa DKI Jakarta bukanlah ibu kota lagi karena masih menunggu pembahasan undang-undang DKJ, teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua, tentunya dengan perolehan suara yang diterima ataupun yang diraih oleh partai politik di Pileg Jakarta tentu akan membuka peta politik baru. Kita ingat teman-teman, sebelumnya terutama ketika pemilu 2014, lebih utamanya lagi pada pemilu 2019 itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi juara pada pileg tersebut di wilayah DKI Jakarta, sehingga menentukan bagi siapapun yang hendak menapaki jejak politik ke atas. Dulu kita ingat bahwa ada Presiden Joko Widodo yang juga pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta. Tak lama berselang kemudian Joko Widodo yang juga mantan wali kota Solo ini kemudian bisa menapaki jejak politik ke tingkat nasional. Ini kan luar biasa, teman-teman, istimewanya Jakarta dalam konteks politik. Kemudian juga ada figur-figur lainnya yang kemudian di-endorse dari Pilkada DKI. Misalnya ada Sandiaga Uno, ya, ada Sandiaga Uno yang dulu juga menjadi wakil dari Anies Rashid Baswedan. Kebetulan juga Sandiaga Uno kemudian namanya melambung tinggi dan ikut pada Pilpres 2019 yang lalu, teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat. Kemudian juga ada figur lainnya, yaitu Anies Rashid Baswedan yang juga hari ini maju di langkah politik nasional, yaitu berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, ya, pada nomor urut 1, yaitu Anies Muhaimin. Kemudian juga ada sosok Agus Harimurti Yudhoyono yang kemudian hari ini juga sedang memimpin kementerian di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sekaligus sebagai ketua umum Partai Demokrat. Nah, dengan kata lain, misalnya ketika AHY terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta misal pada masa yang lalu, tentunya bisa juga sebagai batu loncatan karena ya tadi Pak Jokowi sudah berhasil memberikan contoh itu dari Jakarta kemudian langsung memimpin Indonesia dengan proses demokrasi. Nah, oleh karena itu ini sangat penting sekali. Mari kita lihat teman-teman data yang tersaji terkait dengan siapa yang akan memenangkan Pileg
2024 di DKI Jakarta pada 2024 ini. Nah, kalau kita lihat misalnya data per 3 Maret 2024 Litbang Kompas, ya, Litbang Kompas ini mengatakan bahwa 9 partai politik dengan perolehan suara terbanyak di DKI Jakarta. Yang pertama itu ada PKS, ya, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 16,75%. Kemudian diikuti oleh PDIP sebesar 14,36%, Partai Gerindra 12,29%, Partai Nasdem 8,51%, Golkar 8,38%, PSI 8,11%, PAN 7,46%, Demokrat 7,21%, PKB 7,17%. Dengan kata lain teman-teman, kalau kita melihat komposisi politik atau raihan suara yang diterima oleh partai politik di DKI Jakarta ini, dalam konteks pileg, PKS menggeser posisi PDI Perjuangan yang sudah menjadi juara di DKI Jakarta. Sebelumnya teman-teman, PKS itu pada pemilu 2019 berada pada posisi ketiga setelah PDIP Gerindra. Namun kemudian pada pemilu 2024 ini PKS diprediksi akan menjuarai pileg di DKI Jakarta, ya, terutama pada pileg 2024. Nah, oleh karena itu tentu ini akan berdampak pada dinamika politik ketika pemilihan kepala daerah seperti gubernur. Meskipun di sisi yang lain teman-teman, hari ini juga sedang bergulir diskursus publik terutama akan dipilihnya gubernur oleh Presiden Indonesia. Nah, tentunya terlepas dari itu semua, PKS saya yakin ini akan mencoba melakukan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, karena kalau kita menilik pada hasil pileg 2024 ini PKS unggul. Artinya PKS bisa mengusung anggota maupun kadernya, meskipun di sisi yang lain PKS juga perlu membangun kongsi politik ataupun koalisi dengan partai politik lainnya, karena ini tadi ya, untuk mengusung anggota maupun kader menjadi gubernur itu 20% kursi teman-teman. Artinya memang dalam konteks ini PKS masih membutuhkan koalisi. Bisa jadi PKS masih melakukan komunikasi dengan Partai Nasdem dan PKB yang juga sewaktu-waktu ini bisa diajak berkoalisi kembali di tingkat daerah. Karena memang biasanya berbeda teman-teman, di tingkat nasional mereka berkoalisi, tapi untuk di daerah itu bebas teman-teman, lebih dinamis, lebih cair lagi, lebih fleksibel teman-teman. Nah, dengan demikian dalam konteks ini PKS meskipun meraih suara tertinggi di Pileg 2024 ini tetap membutuhkan teman politik, koalisi politik pada Pilkada 2024. Meskipun tadi kasakusuk politik muncul bahwa gubernur di DKI Jakarta ini akan dipilih oleh Presiden. Ini nanti tergantung pembahasan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Nah, oleh karena itu ini juga sebetulnya banyak ditentang oleh masyarakat karena akan mengembalikan proses demokrasi ke belakang teman-teman. Karena memang tadi akan ditunjuk, ya, bukan dipilih oleh masyarakat atau bukan dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat teman-teman. Nah, karena itu tentunya PKS, ya, seperti yang saya sampaikan awal, bisa membangun koalisi dengan PKB dengan Partai Nasdem. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem bersedia menjadi teman koalisinya di tingkat daerah, yaitu dengan mengusung kader maupun tadi anggotanya maju di Pilgub DKI Jakarta. Karena ini sangat penting bagi PKS. Ketika misalnya PKS berhasil mengusung kader maupun anggotanya dan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dengan dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, maka sudah tentu PKS akan mengusung kader potensialnya maju di Pilpres yang akan datang, teman. Karena itu juga bagian dari bargaining position, teman-teman. Karena wilayah DKI Jakarta sangat sentris sekali, sangat strategis sekali, teman-teman. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.